Jendela yang mana? Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kematian seorang siswi calon pramugari di Medan jadi misteri, ditemukan bekas penganiayaan. Akibat curah hujan tinggi dan angin kencang membuat ambruk atap kanopi Suzuya Merdeka Mall di kota Pematang Siantar. Kejaksaan Negeri Labuan Batu menjemput paksa mantan Sekda Labuan Batu di salah satu warung. Kejaksaan Negeri Labuan Batu menjemput paksa mantan Sekda Labuan Batu di salah satu warung di Kabupaten Labuan Batu. Penjemputan terkait kasus penyelewengan dana 1,3 miliar rupiah pada tahun 2017. Di tengah suasana warung yang sedang ramai, petugas dari Kejaksaan Negeri Labuan Batu masuk dan duduk di samping M. Yusuf Siagian untuk menjemputnya. Penjemputan ini dilakukan setelah inkrah putusan di Mahkamah Agung terkait penyelewengan dana yang dilakukan oleh mantan Sekda Labuan Batu M. Yusuf Siagian. Penyelewengan dana yang dilakukan senilai 1,3 miliar rupiah. Muhammad Yusuf Siagian dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Labuan Batu untuk diproses. Dari kantor Kejaksaan Negeri Labuan Batu, tersangka langsung dibawa ke Lapas Kelas 2A Rantau Prapat untuk menjalani hukuman pidana. Setelah dinyatakan sehat oleh pihak tim dokter RSUD Rantau Prapat. Dalam petikan putusan Mahkamah Agung, tersangka terbukti secara sah melakukan korupsi secara bersama-sama dengan Elida Rahmayanti selaku bendahara dalam pengelolaan uang persediaan Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhan Batu tahun 2017. Akibat korupsi tersebut total kerugian negara mencapai 1,3 miliar rupiah. Sebelumnya pada bulan Februari 2024, Jaksa Penuntut Umum menuntut M. Yusuf Siagian selama 5 tahun pidana penjara. Namun berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Medan tertanggal 1 Maret, tersangka dinyatakan bebas dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Jadi sebelumnya kronologi di awal pada saat putusan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, terdakwa dinyatakan bebas. Kemudian pada saat waktu tersebut langsung Jaksa Penuntut Umum menyatakan kasasi. Begitu kasasi baru keluar minggu ini, kita laksanakan berdasarkan koordinasi antara Pitsus dengan Intel, arahan dari pimpinan untuk kita laksanakan segera sesuai KUHP dan aturan yang berlaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka kini sudah menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Labuhan Batu. Muhammad Hamdani melaporkan dari Labuhan Batu. Petugas Satuan Narkoba Polrestabes Medan menangkap seorang pengedar narkoba di kawasan Jalan Lintas Sumatera Aceh. Tangan tersangka petugas berhasil menyita barang bukti sabu seberat 10 kg. Petugas Satuan Narkoba Polrestabes Medan menjemput dan menangkap pengedar di Jalan Lintas Aceh Sumatera Utara, Desa Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat pada 26 Oktober lalu. Saat digeledah, petugas menemukan barang bukti sabu-sabu seberat 10 kg yang disimpan dalam tas ransel milik tersangka. Dalam pengungkapan tersebut, petugas terpaksa menghadiahi timah panas kedua kaki tersangka karena berusaha melawan dan melarikan diri saat dilakukan penangkapan. Berdasarkan dari penyelidikan pihak kepolisian, pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan dari beberapa bulan lalu. Sebelumnya polisi telah menangkap pelaku lain yang satu jaringan dengan tersangka MN. Kemudian terhadap kedua tersangka dilakukan, satu diantaranya dilakukan tindakan tegas terukur dan kita komit terhadap penegakan hukum narkotika. Kita lakukan dengan sekeras-kerasnya. Kemudian saya juga akan minta Kasat Narkoba untuk telusuri TPU-nya, ya TPU-nya. Kemudian
pengembangan jaringan. Ya, tentunya ini tidak berhenti di sini. Akibat dari perbuatannya, tersangka diancam hukuman minimal 20 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menangkap 1 orang pelaku pengedar narkoba berjenis ekstasi dan pil Happy Water. Pelaku nekat edarkan hampir 2.000 butir pil ekstasi dan ratusan Happy Water. ALW diringkus polisi ketika hendak mengedarkan narkotika di kawasan Jalan Veteran Kota Medan. ALW nekat mengedarkan hampir 2.000 butir pil ekstasi dan 106 bungkus Happy Water. Selain barang bukti pil ekstasi dan Happy Water, petugas juga menyita 54 butir alprazolam dan 55 butir Happy Five serta 11 botol ketamin yang peredarannya dilarang di Indonesia. Berdasarkan dari hasil penyelidikan petugas kepolisian, penangkapan berawal dari informasi warga terkait maraknya aksi jual beli narkotika jenis pil ekstasi di kawasan Medan Helvetia. Mendapat laporan tersebut, petugas kemudian menyelidiki kasusnya dan menangkap tersangka ALW ketika hendak mengedarkan narkotika di kawasan Desa Helvetia. Dari penangkapan tersebut, tersangka mengaku baru pertama kalinya nekat mengedarkan narkotika karena terlilit faktor ekonomi. Barang bukti milik pelaku diperoleh dari bandar narkoba berinisial PT yang saat ini masih dilakukan pengejaran. Penangkapan di wilayah Brandan Barat, Kabupaten Langkat. Untuk barang buktinya yang pertama yang tanggal 21 Oktober itu ada 1.980 butir pil ekstasi dengan bermacam merek, lalu 1 plastik klip pecahan pil ekstasi merek Firaun. Akibat dari perbuatannya, tersangka terpaksa ditahan di Mapolrestabes Medan dan diancam dengan hukuman maksimal hukuman mati. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek sarang narkoba di kawasan Kompleks Yuka, Kota Medan. Petugas menyita barang bukti narkoba seberat 34,25 gram sabu-sabu. Petugas Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek salah satu rumah yang dijadikan peredaran narkoba di kawasan Komplek Yuka, Jalan Abdul Sani Mutalib, Kota Medan. Saat dilakukan penggerebekan, sejumlah orang yang berada di dalam rumah tak sempat melarikan diri hingga petugas langsung melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang yang salah satunya seorang wanita. Saat penggerebekan, petugas menangkap 1 orang pengedar, Iqbal Sujatmiko, dan 2 orang pengguna narkoba, yakni Alfarizi dan Denova. Selain terduga pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti narkoba, puluhan plastik klip, dan alat isap sabu-sabu di kawasan belakang rumah terduga pengedar. Kita dapat mengamankan 3 tersangka terdiri dari 1 pengedar, 2 pemakai. Berat barang bukti sebesar 34,25 gram yang pengedar dan yang pemakai akan kita lakukan rehab medis. Ketiga terduga pelaku kini berada di Polres Pelabuhan Belawan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ketiganya diancam dengan hukuman 5-20 tahun kurungan penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Diduga akibat korsleting listrik, 1 unit gerobak motor penjual roti bapau hangus terbakar di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Labuan Batu. Warga sekitar berusaha padamkan dengan apar dan air. Api berhasil dipadamkan setelah 30 menit kemudian, namun tak ada benda yang bisa diselamatkan. Gerobak bapau terbakar di... 1 unit gerobak motor penjual roti bapau terbakar. Terlihat para pengendara lain berupaya membantu untuk memadamkan api yang telah menghanguskan gerobak motor tersebut. Berdasarkan dari keterangan saksi mata, api pertama kali berasal dari bawah tangki minyak gerobak motor yang kemudian tiba-tiba membesar dan tidak dapat dikendalikan.
Kebakaran terjadi di Jalan Lintas Sumatera Utara atau tepatnya di Desa N2, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu. Tidak banyak yang dapat diselamatkan. Seluruh barang dagangan terlihat hangus terbakar bersamaan dengan gerobak motornya. Sementara warga yang melintas di kawasan tersebut mencoba memadamkan api dengan gas racun api. Dia langsung lompat. Nah, dan becaknya pun masuk ke dalam paret. Begitu dia masuk dalam paret, dia di pinggir jalan ini karena panik dia mencari air. Nah, kebetulan nggak ada air. Adalah salah satu mobil tadi melintas kasihkan apar racun api. Cuman itu apinya tidak padam. Dan api makin membesar. Kemudian dia cari lagi air ke bawah. Lantaran tidak ada wadah, jadi nggak bisa dibawa air lah. Nah, kemudian ada beberapa masyarakat lah di sana tadi Pak bawakan air. Nah, itulah mereka sirami sama dibantu dengan apar milik. Api berhasil dipadamkan setelah 30 menit kemudian dengan dibantu para pengendara lain yang turut memadamkan api dengan gas racun api serta air. Muhammad Hamdani melaporkan dari Labuhan Batu. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.